Man ahabba syai'an akatsura dzikruhu. Salah satu bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala itu pada siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah Ta'ala, Rasulullah dan orang-orang beriman. Jadi, jika ingin mendapatkan kemuliaan, jadilah seorang hamba Allah yang menggantungkan segala urusan dan keadaan hanya kepada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yuni KSA dalam acara Inspirasi Santri. Satu pekan kemarin merupakan kehormatan buat saya untuk membawakan acara Inspirasi Santri di Kedai Sufi Channel TV. Kali ini episode kedua buat saya untuk bisa kembali lagi membawakan acara ini. Kita sama-sama belajar untuk mengenal kebesaran, kemuliaan, serta keagungan Allah Ta'ala. Gak usah lama-lama lagi, masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Kita langsung sapa beliau untuk bisa langsung ke materi hari ini. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Samaan. Oh iya. Samaan. Jadi chemistry-nya udah dapet nih ya. Insyaallah. Belajar. Ya. Belajar. Saling belajar. Gimana Ustadz, hari ini kita mau apa nih? Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang berbahagia, yang kami hormati Noni Yuni KSA yang menemani pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memahami apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib ini. Tetap pakai Futuhul Ghaib Ya, Ustadz. ya. Tapi bedanya hari ini ada yang surprise. Iya. Kalau minggu lalu saya yang buka. Ya. Insya Allah hari ini Ustadz yang akan buka Futuhul Ghaib sekalian tutorial kepada para pemirsa. Jadi gimana sih membuka Futuhul Ghaib itu yang baik dan benar. Karena sebenarnya kita juga nggak ngerti hari ini materinya seperti apa. Terus tidak ada persiapan juga. Yang penting terserah Allah Ta'ala mau nasihati kita hari ini apa gitu materinya. Dan Allah Ta'ala sendiri gitu loh yang memberikan materi dan nonton kita, percakapan kita ini. Monggo nanti Ustadz bisa langsung tutorial ya. Iya. Jadi biar orang-orang pemirsa tahu, kita semua tahu gimana sih buka Futuhul Ghaib yang benar itu. Ya. Monggo Ustadz. Ya. Mari kita bersama-sama membaca Fatihah kepada pemimpin kita yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada mu'alif, pengarang daripada kitab Futuhul Ghaib ini, yaitu yang kedua ya. yang kedua yaitu Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu arda. Kemudian penulis Ustadz Muhammad Nurul Hadi. Terus yang ketiga masing-masing kita, supaya kita diberi oleh Allah kepahaman. Betul, amin. Dalam hal membaca kitab ini. Yes. Ayo Ustadz. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 161. Jeng. 61. Aman, subhanallah. Nasihat ke-46. Hadis Rasulullah tentang hadis qudsi. Barang siapa sibuk berzikir kepadaku
daripada meminta kepadaku. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah Ta'ala meridai beliau, berkata, Rasulullah bersabda di dalam hadis qudsi tentang firman Allah Ta'ala, barang siapa sibuk berzikir mengingat kepadaku, Allah Ta'ala maksudnya, daripada meminta kepadaku, niscaya aku beri orang itu sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Sesungguhnya orang mukmin apabila Allah Ta'ala berkehendak memilihnya untuk menjadi hamba kekasihnya, niscaya orang yang beriman akan menempuh keadaan-keadaan rohani, dan Allah Ta'ala mengujinya dengan berbagai macam cobaan dan bencana. Lalu Allah Ta'ala membuatnya miskin setelah dia kaya, dan memaksanya untuk meminta makhluk di dalam urusan rezeki untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian Allah Ta'ala menjaganya untuk tidak meminta kepada makhluknya, dan memaksanya untuk berhutang kepada makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala menjaganya untuk tidak berhutang kepadanya, memaksanya bekerja dan memudahkannya bekerja. Lalu dia makan hasil pekerjaannya sendiri, yang mana bekerja adalah sunnah Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala membuat hamba itu sulit bekerja. Lalu Allah Ta'ala memberinya ilham untuk meminta kepada makhluknya, lalu menyuruhnya untuk meminta melalui perintah batin di dalam hati yang bisa dia ketahui, dan Allah Ta'ala menjadikan sebagai amal ibadahnya. Apabila dia meninggalkan itu, niscaya dia berdosa, supaya hawa nafsunya bisa menghilang dan menundukkan ego dirinya melalui hal itu. Itu dinamakan dengan keadaan riyadah, perjuangan jiwa. Ternyata riyadah itu perjuangan jiwa. Lalu permintaannya kepada mereka terjadi atas dasar pemaksaan Allah Ta'ala, bukan atas dasar menyekutukannya dengan selain Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjaganya untuk tidak meminta kepada mereka, dan menyuruhnya untuk berhutang kepada mereka dengan perintah yang wajib dia lakukan, yang tidak mungkin bisa ditinggalkan olehnya. Hal ini sama seperti perkara meminta sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala memindahkannya dari keadaan ini dan memutuskan hubungan interaksi mereka dengan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan rezeki orang mukmin itu melalui meminta langsung kepada Allah Ta'ala. Lalu dia meminta kepada Allah Ta'ala seluruh apa yang dia butuhkan. Kemudian Allah Ta'ala memberi permintaan hamba itu dan tidak akan memutuskan pemberiannya, walaupun dia diam dan tidak meminta kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memindahkan hamba itu dari keadaan meminta dengan lisan, keadaan meminta dengan hati. Lalu dia meminta Allah Ta'ala seluruh apa yang dia butuhkan dengan hatinya. Kemudian Allah Ta'ala memberi permintaannya, sehingga kalau dia meminta kepada Allah Ta'ala dengan lisannya, niscaya dia tidak akan diberi. Atau dia meminta kepada makhluk, mereka tidak akan memberinya. Allah Ta'ala membuat hamba itu tidak butuh lagi kepada makhluk, dan tidak meminta lagi seluruh hal itu secara global, baik secara zahir maupun batin. Kemudian Allah Ta'ala memberinya segala sesuatu yang pantas buatnya, dan memenuhi apa yang dia inginkan, seperti makanan, minuman, pakaian, dan seluruh kebutuhan manusia lainnya tanpa ada usaha atau terlintas di dalam hatinya. Lalu Allah Ta'ala menolongnya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pelindungku adalah Allah, zat yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang soleh. Pada saat itu menjadi kenyataan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, barang siapa sibuk berzikir atau mengingat kepada Allah Ta'ala daripada meminta kepada Allah Ta'ala, niscaya aku beri orang itu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Ini adalah keadaan fana yang menjadi puncak keadaan para wali dan pari wali abdal. Kemudian dia diberi oleh Allah Ta'ala hak untuk berbuat sesuatu, lalu dia akan mendapatkan seluruh apa yang dia butuhkan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebagian kitabnya, wahai anak cucu Adam, aku adalah Allah yang tiada Tuhan selain aku, yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah, niscaya ia menjadi ada. Patuhlah kepadaku, sehingga jika engkau mengatakan sesuatu, jadilah, niscaya dia menjadi ada.
gimana Ustaz? Ya. Serem banget ini. Kok judulnya akhirnya fana, tapi semula dia kayak dihabisi supaya dia tidak butuh. Iya. Bahkan sampai meminta pun sama Allah Ta'ala ditolak. Ini gimana Ustaz? Ini tolong dijelasin sedikit, saya agak sedikit nggak paham, bukan nggak sedikit, banyak. Karena ini katanya Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama memahami nasihat ke-46, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Ini sebelum kita masuk ke hadis qudsi ini, itu ada hadis yang Rasulullah sendiri yang ucapkan. Ini Allah berfirman dalam hadis. Kalau Al-Quran itu Allah langsung berfirman dalam Al-Quran. Kalau ini hadis qudsi melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi tentang firman Allah Taala, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taiduhu afdhala ma utiyas sa'irin." Barang siapa yang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sempat untuk minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih apa yang jika dia minta, Allah akan lebih apa yang dia minta. Jadi tidak melebihi ekspektasi kita. Ya, betul. Okay. Ya, jadi barang siapa yang hidupnya sibuk berzikir pada Allah, niscaya Allah akan memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Ya. Nah, hadis ini bukan menafikan kita untuk tidak berdoa, karena Allah menyuruh kita untuk tetap berdoa. Nah, jadi ada dikataannya. Dikatan yang pertama itu sibuk zikir. Yang kedua doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila engkau ditanya wahai Nabi Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala, maka fa inni qarib, sesungguhnya saya itu dekat. Ya, Allah dekat, maka berdoalah kepadaku. Niscaya saya akan menjawab, mengistijab apa yang engkau doa. Jadi pasti Ya, ya, pasti dijawab ya. Fa inni qad ujibu da'watad da'i. Ujib, saya jawab. Sebelum dia doa itu Allah sudah jawab. Sebelum berdoa sudah dijawab. Ya. Itu kelebihan orang beriman. Oh, Jadi, untuk orang mukmin. ya, di Al-Qur'annya nanti di juz 2, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah pasti menjawab doanya orang yang berdoa kepadaku, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Jadi keistimewaannya orang berdoa. Karena apa? Karena orang yang berdoa, orang yang zikir itu, dia bisa zikir dan doa itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia enggak diberi rahmat, dia enggak bakal zikir dan doa. Gitu. Jadi ketika dia doa, berarti Allah itu doa pun itu rezeki. Itu tingkatan yang kedua. Yang ini yang ke atas, dia nggak sibuk doa, sibuk zikir. Sudah cukup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merasa cukup apa yang diberikan Allah taala gitu. Jadi maksudnya Ya. tanpa dia meminta, Allah sudah tahu kebutuhan kita. Iya. Tanpa harus diberitahu. Iya. Jadi tingkatan makomnya Iya. sudah naik ke situ ya. Kata salah satu ulama Yaman, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ihtihari." Sesungguhnya ini sering dibaca oleh Habib Syekh. Kalau ada ya Habib Syekh. Tuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad kafani ilmu rabbi. Allah sudah tahu apa yang menjadi kecukupan saya. Min su'ali wa ihtihari. Tanpa saya minta, tanpa saya mohon, Allah sudah mencukupi. Jadi itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu termasuk wali kutub juga. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani di Irak. Kalau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu di Yaman. Itu. Wali itu ya. Wali. Ya. Jadi itu sehingga Allah Subhanahu wa taala jika hendak untuk memilih menjadi hamba kasihnya, dia akan menempuh keadaan rohani. Itu diberi ujian. Ya, semua kita pasti diberi ujian.
Supaya apa? Supaya mengukur kualitas kita. Berarti termasuk orang beriman pun itu tidak lepas dari ujian juga kan, Iya, maksudnya. iya. Jadi tetap pada posisi kiai, Iya. siapapun beliau itu, walaupun sekalipun Iya. ujian kan, Iya. ujian nikmat maupun Iya. kesedihan, Iya. pasti gitu ya. Ya. Dan semuanya itu kalau kita sudah yakin pada Allah, semuanya nikmat. Semua nikmat. Ya. Jadi walaupun Jadi sedih, sedih atau senang, senang, kaya, miskin, Ya. tetap nikmat. tetap nikmat. Oh, itu bedanya di situ ya. Ya. Cara pandang kita Ya. untuk menerima sebuah ujian. Ya. Oke. Ya. Biar apa tadi menikmati dzikir tadi. Nah, ketika kita diberi Allah, itu ini pemberian. Jadi semua apa yang diberikan Allah itu baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya apa yang engkau ciptakan itu tidak akan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, selamatkanlah kami dari api neraka. Berarti kalau misalnya saya tarik kesimpulan dengan kondisi yang sekarang ini terjadi, Ustadz, banyak kita yang saya lihat fenomena hampir putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala gitu. Hampir, karena memang ini situasi tidak jelas hari ini gitu kan. Bahkan udah hampir setahun ini ya kita melewati masa-masa pandemi dan nggak tahu sampai kapan gitu kan. Bahwa kita sebagai orang mukmin, sebagai orang beriman itu baiknya tetap husnuzon sama Allah Ta'ala, bahwa ini nikmat yang tersembunyi, yang kita masih belum tahu apa sih maksudnya Allah dari ini, dan husnuzon saja gitu maksudnya dengan Allah Ta'ala. Gimana menurut Ustaz? Iya, husnuzon. Jadi ketika kita senantiasa husnuzon kepada Allah, nanti di akhir nasihat ini, jadi inna waliyallahu alladzi nazzala kitab wa yatawassalu sholihin. Sesungguhnya Allah lah pelindung. Sesungguhnya yang menjadi pelindung itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika senantiasa husnuzon kepada Allah, Allah sendiri akan menolong. Dengan cara apa nggak tahu, terserah Allah. Iya, terserah Allah. Dan di hadis bawahnya, ketika kita betul-betul taat kepada Allah, maka semua apa yang kita ucapkan kun fayakun. Itu. Jadi apa yang kita ucapkan Iya. kun fayakun. Iya, maka itu akan terjadi. Ya. Kun jadilah, maka hal itu akan terjadi. Nah, ketika itu sudah betul-betul bulat pada Allah, setiap apa yang kita ucapkan itu kun fayakun. Karena itu Allah sendiri yang berkehendak. Berarti jangan salah doa. Berarti doanya jadikan apapun keinginan hamba sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Gitu Ustaz. Benar ya Ustaz? Itu. Itu doanya Ustaz sendiri. Saya dapat barokahnya. Oh iya, bagus banget. Ya, jadi Allah mengizinkan setiap apa yang kita minta dijadikan Allah Ta'ala kun fayakun. Ya, itu bahwasanya ketika tadi sudah kita latihan, semua kita latihan untuk dzikir, untuk doa kepada Allah, nanti puncaknya fana tadi. Hadiahnya apa? Yang kemarin kita bahas surganya Allah. Yang sekarang ini setiap apa yang ini surga dunia, kun fayakun. Apa yang kita ucapkan, Allah akan mewujudkannya. Karena semua penglihatan kita, ucapan kita, pergerakan kita itu sudah Allah yang mengendalikan. Saya tertarik begini Ustaz. Tadi Ustaz bicara doa pasti dikabulkan sama Allah Ta'ala. Pasti ya? Iya, pasti. Kalau misalnya saya merasa doa kita di dunia ini belum terkabulkan, itu gimana kan? Yang seperti Ustaz tadi ucapkan bahwa pasti dikabulkan itu kan sangat secara rasional gitu kan. Kebanyakan kita menganggap bahwa apa yang menjadikan keinginan kita itu kan harus terwujud gitu kan. Nah, sedangkan kacamata iman gitu kan. Doa yang semua dikabulkan Allah Ta'ala itu kan harus yang menurut Allah Ta'ala menjadi yang terbaik untuk kita gitu. Ini gimana nyikapinya? Jadi kayak ada sedikit biar kita tidak salah persepsi gitu loh. Jadi kita supaya tetap husnuzon sama Allah Ta'ala itu gimana caranya gitu, menyikapi kalimat itu. Ya. Doa tadi yang di Al-Baqarah, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya ada 3. Semua pasti dikabulkan. Ada 3. Yang pertama, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Ya. Sami'na wa ata'na. Ya sami'na wa ata'na. Falyastajibu li wa li'unubi la'allahum yarshudun. Semoga kalian dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat doa orang beriman pasti dikabul. Nah, itu syarat kita dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk Allah mengabulkan doa itu ada 3 juga. Wih, keren. Ya. Bentuknya Ya, ada 3. ada 3. 3 bentuk. Ya. Apa aja, Ustaz? Yang pertama, Allah mengabulkan langsung. Nah, Nah, itu. terus. Saat dia doa langsung dikabulkan tadi. Kun fayakun tadi. Ya. Terus Kedua, hmm, itu menolak bala. menolak. Bala. Misalnya kita akan tertimpa musibah atau suatu bencana, kita berdoa sebelumnya, maka musibah itu ditolak oleh Allah. Karena bisa la yarudul qada illa doa. Qada Allah, takdir Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Karena doa itu termasuk takdirnya Allah. Berapa? Gimana? Takdir Allah tidak bisa dirubah Kecuali dengan doa. Berarti apa yang sudah ditetapkan ke kita, katanya udah tercatat di Lailaful Mahfuz. Ya. Berarti bisa dirubah sewaktu-waktu sama Allah Ta'ala sendiri. Iya, itu. Dengan doa. Doa. Wih, keren ya. Iya. Jadi doanya yang baik-baik. Iya, doa yang baik. Husnuzon. Husnuzon tadi. Itu kuncinya. Iya. Terus ya Ustaz. Yang ketiga, investasi kita di akhirat. Oh. Investasi. Ini ada di nasihat ke-36. Ustaz hafal ya? Iya. Insya Allah. Ini buku berarti hafal dari luar kepala ini. Ya. Ya, ini menjelaskan tentang dunia akhirat serta apa aja yang harus dilakukan pada saat itu. Maksudnya gimana nih Ustaz, investasi akhirat ini? Kok ada ini Ustaz? Dunia dan akhirat ibarat seperti 2 istri. Jika engkau menyenangkan salah satunya, kau pasti membuat marah istri yang kedua. Ini apa ini Ustaz? Serem ah. Ya, gimana Ustaz? Ya, maksudnya dunia ya investasi tadi Allah tidak mengabulkan di dunia ini, tetapi Allah nanti di akhirat itu doa-doanya itu menjadi pahala yang sangat besar, sehingga ketika di hari kiamat orang mukmin itu kaget, ya Allah ini balasan apa ya Allah, padahal amal saya biasa gitu. Gitu. Ternyata Allah berikan lebih. Di halaman ini 130. Ya tadi tentang ini dunia ini dulu ya. Iya, ini dulu aja Ustaz. Nah. Saya cuma kayak serem aja kok ada 2 istri gitu aja. Sebagai perempuan kan kaget Ustaz. Iya ya. Gitu. Innakum takununa yawmal qiyamah fi dil asyakifun al mawaid alaiha ta'ayyib ta'ami wal fawakih wa syahdu abiyatun nasal. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat itu di bawah naungan arsy Allah, sambil berada di depan meja yang di atasnya banyak hidangan makanan yang lezat, buah-buahan dan madu putih dari es. Nah, itu balasan orang yang zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa nih sama Allah Ta'ala. Semua doa kita itu ada yang dikabulkan di dunia, ada yang sama Allah Ta'ala disimpan. Ya. Nanti pada waktu di akhirat itu ditunjukkan. Ya. Bahkan diberikan balasan yang jauh lebih baik. Ya. Oh, jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Pada saat doa kita tidak dikabulkan di dunia, itu pun untuk melindungi kita Ya. bahwa itu nggak baik untuk kita. Ya. Jadi husnuzonnya di situ ya sama Allah Ta'ala. Ya. Jadi itu. Oke. Soalnya bandingan dunia sama akhirat di sini ada ini. Hmm. Ada sekelompok orang di padang mahsyar terus berdiri di sepanjang perhitungan amal yang mana ukurannya 1 hari pada hari kiamat sama seperti 50.000 tahun di dunia. Nah, jadi perbandingan itu 1 hari di akhirat itu 50.000 di dunia, 50.000 tahun di dunia. Jadi kita hidup sehari di hari kiamat itu seperti 50.000 tahun. Ini bukan hari, tahun di dunia. Jadi yang kita butuhkan itu di akhirat nanti. Dunia juga butuh, gitu. Dan kalau tadi kun fayakun tadi lebih butuh lagi di akhirat, gitu. Karena itu ada di surat juz 29. Kana miqdaru khamsin alfa sanah. Juz 29. Sesungguhnya 1 hari di hari kiamat ketika kita berkumpul di padang mahsyar itu ukurannya 50.000 tahun di dunia, gitu. Jadi kita butuh sekali dengan pertolongan Allah di hari kiamat. Kita hidup sehari sini aja sudah capek, sehari
foto tidur. Apalagi nanti ini nggak tidur ini. Foto kebahagiaan yang abadi di hari kiamat. Makanya itu bersambung tadi, ad-dunya wal akhirah dorotan. Dunia dan akhirat ibarat dua istri. Duh. Ustaz berapa istrinya? Belum. Satu aja Ustaz. Ya. Gimana? Ya. Iya, saya kayak agak sedikit gimana gitu sebagai seorang perempuan nih Ya. denger ini gimana? Ya. Maka jika engkau menyenangkan salah satunya, engkau pasti membuat marah istri yang kedua. Gitu. Maka sibukkanlah akhirat, niscaya dunia akan dapat, maksudnya itu. Oh. Gitu. Jadi perumpamaan dunia akhirat ini mana istri pertama, mana istri kedua Ustaz? Kok jadi istri sih? Ya, itu apa? Cuman ibarat doang. Ya, keseimbangan. Ya. Intinya yang fokus dengan akhirat, niscaya dunia dapat. Gitu. Karena judulnya ini tadi, jika kita menjadikan urusan akhiratmu sebagai modal utama hidupmu, maka duniamu akan menjadi keuntungannya. Jadi ketika kita ngaji ini dan semua kegiatan kita niatnya untuk akhirat, maka dunianya pasti dapat. Berarti saya tarik kesimpulan, nggak bisa dong kita menyenangkan dua istri ini tadi. Harus salah satu. Ya, secara fitrah manusia seperti itu. Berarti tidak bisa adil ya sebenarnya. Kalau keuangan mungkin bisa, tapi kalau untuk rasa itu pasti ada yang berlebih satu sama lain mungkin. Makanya seperti Ya. digambarkan, kalau engkau menyenangkan salah satunya, engkau pasti membuat marah istri kedua. Ya, itu kiasannya aja. Iya dalam Ya, tapi ya, Ustaz. dalam, Kiasan ya. tapi Ya, dalam. Ya, dalam. Itu untuk apa? Supaya kita fokus dengan akhirat. Gitu. Betul. Ya. Sip. Nasan 46 halaman 160. Ya. 100. 60. Ustaz, saya tadi jadi tertarik begini. Ya. Seperti yang Ustaz tadi sudah bilang bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Ya. Bahkan ini cuman kalau boleh dibilang transit lah ya, Ya, transit. transit. Berarti kan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya kalau kita transit ini untuk memperjuangkan akhirat kita. Ya. Tapi bukan berarti waktu transit itu kita juga nggak menikmati kan, Ya, gitu. ya. Kita juga untuk membunuh waktu yang kita nggak tahu pulang kita kapan, gitu kan. Kita nggak tahu usia kita ini sampai kapan, gitu kan. Boleh nggak kita menikmati kehidupan dunia ini? Iya. Gimana cara menikmati kehidupan dunia yang sekiranya kita juga nggak sampai kesalahan untuk melepaskan akhirat kita? Gimana caranya? Iya. Supaya balance lah. Ya. Supaya balance, hendaknya kita menikmati apa yang diberikan Allah. Kita bisa zikir, bisa doa, itu suatu nikmat dari Itu Allah. cara menikmati ya? Itu. Jadi setiap apa yang kita akan lakukan, maka hendaknya kita doa. Betul. Banyak hadis tentang doa kan? Doa ketika keluar dari rumah, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah akan menurunkan 2 bodyguard malaikat untuk menjaga kita di jalan itu. Seperti contoh gini Ustaz, kalau boleh saya Iya. kesimpulan yang Ustaz bilang tadi bahwa berarti semua yang Allah ciptakan di dunia ini itu kita harus bisa melihat bahwa ini keagungan Allah Ta'ala. Iya, iya. Berarti kan sama seperti pada saat saya melihat keindahan ciptaannya Allah Ta'ala, mungkin wanita cantik atau laki-laki ganteng, atau ya kan nggak Ya. menafikan pasti ada gitu kan kita, atau enggak keindahan ciptaan Allah kalau kita lagi pergi traveling gitu ya, kita ke suatu kota gitu kan, bahwa kita takjub gitu akan keindahan, keagungan, kebesaran Allah Ta'ala dengan mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Di sisi lain itu sering juga kita mendengar ucapan Subhanallah. Nah, saya kepingin Ustadz bisa memberikan kita wawasan kira-kira pengucapan Masya Allah dan Subhanallah terus itu gimana sih Ustadz? Karena ini di luar sana itu kalau kita lihat di salah satu boleh disebut ya namanya Google gitu ya, itu sering terjadi perselisihan gitu loh, bahwa apa sih Masya Allah itu, bagaimana penggunaannya, Subhanallah bagaimana penggunaannya, terus yang benar itu bagaimana supaya kita nggak kesalahan. Ya. Itu gimana Ustaz? Ya.
Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Satu kaidah yang penting adalah semua dzikir itu bagus. Semua zikir Itu itu bagus. bagus. Semua Ini. zikir. Ini, barang siapa yang berzikir kepada aku, maka Allah akan memberikan apa saja. Jadi semua apa yang kita inginkan dan di luar ekspektasi kita, itu Allah akan memberikan jika kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi semua zikir dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, salawat, dan semua zikir itu baik semua. Itu. Kemudian ada sebagian ulama membagi itu masya Allah sama subhanallah. Masya Allah artinya betapa agungnya, betapa indahnya kehendakmu ya Allah. Sya itu artinya sya'a itu kehendak. Betapa indahnya, betapa agungnya kehendakmu ya Allah. Itu. Betapa indahnya Betapa ya kehendak. Sya'a itu artinya wow, ingin kehendakmu. Kalau subhanallah artinya maha suci Allah. Oh, maksudnya Allah. Ya. Nah, secara arti sama-sama bagus dan pahalanya sangat besar. Bahkan ada satu wirid dari Rasulullah SAW, itu wirid yang diamalkan oleh para walinya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astaghfirullah sebanyak 100 kali sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Nah, ketika adzan kita sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Sebelum kita sholat subuh itu baca itu. Nah, itu. Maka Allah akan berikan kekayaan yang luar biasa. Itu. Allah akan mencukupi semua urusannya. Jadi semua dzikir itu bagus. Terus ada satu pendapat mengatakan kalau kita lihat indah itu masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang tidak kita senangi, subhanallah. Negatif. Negatif. Itu maksudnya. Nah, itu ya suatu pendapat ulama. Tapi ada bilang ulama semua bagus. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, tadi menurut pendapat ulama itu kalau kita lihat sesuatu yang jelek pada subhanallah, padahal maha suci Allah. Tapi dalam ayat di surat Al-Isra, maha suci Allah yang memberangkatkan Rasulullah bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra dulu dalam satu ketipan mata. Baik buruk. Nah, itu indah atau buruk? Indah Nah, dong. indah ya. Jadi Indah banget. ya indah banget. Jadi banyak sekali di Al-Quran intinya subhanallah mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah itu maha suci. Jadi sudah nggak kelihatan ininya dong, Ya. dunianya berarti. Apa? Cuman lihat Allah doang, subhanallah itu. Ya, Sudah hilang, maksudnya dunianya itu. ya. Jadi maha suci Allah. Semua kegelapan itu hilang karena dapat nurnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan hamba-hamba yang beriman kepada Allah dari kegelapan ke arah ilan nur, ke cahaya. Gitu. Jadi semuanya akan hilang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saya ambil contoh Ya. dari mungkin pengalaman hidup ya. Ya. Jadi biar gampang aplikasinya gitu. Ya. Kalau kita lihat gunung yang indah, kita lagi traveling nih, kita lihat gunung lah di situ, Bromo, Ya. Semeru, apa kek gitu. Ya. Dari situ kita lihat bahwa masya Allah gitu. Itu gimana Ustaz? Berarti keindahan akan Ya. gunung itu, Ya. gitu. Masya Allah itu. Keindahan betapa indahnya Allah menciptakan gunung itu. Ya, Gunungnya ya. masih ada gunungnya berarti ya. Ya, betapa luar biasanya gunung yang besar itu diciptakan Oleh Allah Ta'ala. Manakala dia menjadi subhanallah, itu kalau gimana Ustaz? Kalau misalnya ada satu lagi teman saya nyeletuk subhanallah gitu, itu gimana menyikapinya? Ayo, bedanya gimana? Sama-sama lihat gunung nih, yang satu sisi kanan bilang masya Allah gitu kan, yang satu sisi kiri subhanallah gitu. Yang tengah-tengah salah gitu, gimana dong Ustaz? Ya, Menyikapinya. ya, menyikapinya antara masya Allah dan subhanallah itu bagus semua. Karena itu ketika kita Betul melihat berarti tadi ya, bilang ya, keindahan itu tadi. di Al-Quran Allah berfirman inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara yang mengucapkan masya Allah, betapa indahnya Allah, betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan ini, itu sama-sama benar. Yang nggak benar itu nggak berzikir itu. Oh, Iya. jadi kalau nggak berpikir itu malah nggak Iya, benar. iya.
Ya, yang salah itu orang yang tidak berzikir, berarti tidak terbiasa untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang suatu hari ketika Rasulullah itu dapat kenikmatan, kemudian di depannya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau mengucapkan Allahu Akbar. Padahal nikmat Allahu Akbar. Allah Akbar. Ya. Jadi di hadis sahih. Jadi semua dzikir itu baik. Yang nggak baik itu yang nggak dzikir itu. Justru kalau nggak ada kalimat salah satu dari Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar itu Ya. malah Ya. ini yang perlu Ya. dipertanyakan ya Ustaz. Ya. Yang Perlu ngecek hati kita ya, lagi. lagi. Jadi itu. Jadi Nggak usah ngoreksi kalimatnya Masya Allah Ya. atau Subhanallah atau Allahu Akbar. Ya. Koreksi hati kita. Ya. Kenapa kita nggak bisa melihat kebesarannya Allah Taala? Itu begitu ya. ya. Dan kita hormati, dan itu yang mengatakan ulama juga. Jadi kita menghormati pendapat itu. Dan di hadis sahih itu mengatakan semua dzikir itu baik. Semua Dzikir itu baik. Sehingga orang yang berzikir, sebenarnya orang yang berzikir itu fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu di sisiku. Dalam hadis qudsi yang lain, barang siapa yang berzikir sendirian, niscaya Allah akan menyebutkan tidaknya sendiri. Barang siapa menyebut nama Allah di halayak umum, pengajian, banyak orang, maka Allah akan menyebutkan namanya di alam malakut, di antara para malaikat. Nah, itu keistimewaan dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Anna inda dhanni abdi. Sesungguhnya Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Gitu. Jadi kalau kita husnudzon, senantiasa positive thinking, niscaya Allah akan memberikan apa yang lebih dari pikiran. Iya, ini. Sibuk berzikir, Berzikir. Allah akan memberikan lebih dari ekspektasi kita. Ya. Oke. Bahkan sampai kun fayakun, apa yang kita ucapkan itu Allah akan mewujudkannya. Nanti gitu ya. Iya. Asal kita husnuzon sama Husnudzon Allah. dan yakin, husnudzon dan yakin dan penuh keagungan bahwa ini benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain doa harus ada keyakinan. Iya. Harus disupport sama Iya, keyakinan. iya. Kalau doa aja nggak yakin, kan nggak sesuai prasangka kita berarti Iya. nantinya ya. Ya. Soalnya iman sendiri itu artinya yakin. Oh, alah. Iman itu artinya yakin. yakin. Kalau belum yakin berarti belum beriman. Oh gitu. Berarti iman itu artinya yakin. Yakin, Berarti ya. kalau nggak yakin belum beriman. Ya. Maksudnya belum sempurna imannya. Maksudnya belum, bukan keluar dari Islam, bukan. Tapi ya Islam itu syarat saja. Di atasnya itu Islam itu formalitas kita masuk ke Islam. Baca dua kalimat syahadat. Nah, ketika kita syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya dan amal-amal ibadah lainnya itu memuatkan iman kita agar iman kita menjadi sempurna. Dalam hadis dalam hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadakum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siyahuma. Tidak sempurna imannya. Nah, ini iman tidak sempurna imannya. Bukan tidak beriman, belum sempurna imannya orang yang dalam hatinya itu tidak ada yang paling dicintai kecuali hanya Allah dan Rasulullah dari segala makhluknya. Berarti Itu hadis sahih. nggak boleh ada selain Allah Ta'ala. Ya, itu kalau sempurna imannya, percaya betul pada Allah, maka itu betul-betul beriman pada Allah. Nanti semua ucapannya menjadi kun fayakun. Berarti kembali lagi bahwa Ya. kita proses ya. Proses. Setiap masing-masing kita itu Ya. punya proses Ya. diri untuk mencapai ke Ya. situ. Ya. Jadi nggak usah sedih, nggak Ya. usah minder. Ya. Bahwa kita lakukan aja yang bisa kita lakukan sesuai dengan tahapan kita yang. Ya. Jadi setiap masing-masing kita ini berproses sendiri-sendiri kalau saya lihat Ustadz ya. Ya. Jadi nggak bisa nyontek juga. Mau nyontek juga kita mampu atau tidak kan belum tentu. Itu kan Ya. antara kita sama Allah Ta'ala. Ya, yang Gimana itu Ustadz? yang perlu dicontoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya Rasulullah. betul. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min siyahuma. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Nah, itu proses dengan tadi amal ibadah, husnudzon kepada Allah, dengan zikir, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi setiap kita ini punya posisi masing-masing Iya. yang tidak bisa kita
utarakan itu kan antara kita sama Allah Ta'ala. Berarti kan kalau saya boleh garis bawahi, kita mengamalkan sunnah Rasulullah itu sesuai kemampuan kita. Kita latihan terus. Butuh kejujuran kita sekali lagi ke Allah Ta'ala. Gimana posisi kita? Karena setiap orang kan kemampuannya juga beda-beda, antara guru dan murid juga beda gitu loh skillnya. Tapi ya sebagai murid juga nggak perlu minder sama gurunya, begitu juga gurunya juga belajar dari muridnya kan. Lebih saya garis bawahi kita saling belajar. Gitu ya Ustaz? Sama seperti saya nih, guru gitu. Makanya Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah Allah semampu kalian. Gitu. Jadi kita beribadah, berjalan kepada Allah, sair ila Allah, itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan sesuatu, mewajibkan sesuatu kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Ada pertanyaan yang sangat menggelitik buat saya Ustaz, karena bagi saya itu tadi kan sisi positif yang cita-cita kita. Tapi kita harus ingat, ada satu kaum nih yang kita punya niat baik, selalu nikung kita. Syaiton ya Roji. Dia nggak suka nih kita dekat sama Allah Ta'ala, kita sami'na wa ta'na sama Allah Ta'ala itu nggak suka, dia pasti tikung gitu kan. Nah, penikungan setan ini juga nggak akan juga gentar gitu. Dia juga gimana caranya kan goda kita untuk sampai kita jatuh gitu. Nyari temen lah, intinya begitu. Nah, menurut Ustadz ini apa kiat-kiat khusus dari Ustadz? Kenceng nih udah kita kepingin nurut nih sama Allah Ta'ala, tiba-tiba setan nikung nih. Kadang setan kan kalau saya lihat itu ada dua, pura-pura benar atau benar-benar salah gitu. Tergantung tingkat keimanan kita gitu. Kalau kita levelnya mungkin yang masih murid gitu kan, gampang aja gitu bahwa dia nyikatnya, oh kamu gini. Kalau levelnya yang atas, pura-pura benar nih dia, padahal nggak tahu itu benar apa enggak, itu kan kebenaran absolut itu bagi saya itu ya punya Allah Ta'ala. Menurut Ustadz ini gimana ini kita sebagai seorang hamba supaya nggak terkecoh, nggak tertipu sama rayuan bujukan syaitan ya? Makanya di surat Yasin Allah berfirman, sesungguhnya syaitan lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu. Kita nggak bisa lihat setan bisa lihat kita. Nah, itu ya itu ujiannya. Makanya setan bisa lihat kita nggak bisa lihat setan. Jadi kalau ada orang ngomong setan, kamu itu salah ya berarti ya. Ini apa? Sebelum ke lebih dalam lagi kita definisi setan itu seperti apa? Gimana saat ini keren? Yaitu. Jadi Allah menciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini banyak makhluk. Salah satunya adalah iblis, setan, dan jin. Gitu. Bedanya apa di antara tiga istilah ini? Yang pertama, iblis itu makhluk Allah yang awalnya itu namanya Azazil. Azazil? Ya. Kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan dengan sangat panjang lebar di surah Al-Baqarah. Allah menjelaskan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, dulunya iblis itu namanya Azazil. Itu gurunya para malaikat dulu. Gurunya malaikat malah? Gurunya malaikat. Ahli ibadah. Semua tempat di langit dan bumi, di sini mungkin di mana-mana itu iblis sudah sujud di dalamnya. Jadi semua tempat pernah disujudi oleh. Termasuk Masjidil Haram? Ya. Semua tempat, makanya diangkat oleh Allah menjadi guru di surganya, surga di malaikat, jadi gurunya malaikat. Oh, jadi pada waktu namanya Azazil, nama iblis. Oke. Kemudian Allah menyebutkan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika menyebutkan Nabi Adam alaihissalam, semua malaikat dan termasuk iblis ini, dan iblis ini terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya, kalau kita dari tanah. Berarti kita bicara tentang Azazil dulu sebelum dia jadi iblis. Gimana? Ada Nabi Adam. Nabi Adam. Allah menyuruh semua yang ada di surga itu untuk sujud di hadapan Nabi Adam. Semua malaikat itu sujud kecuali iblis, Azazil tadi. Azazil tadi. Iya. Oke. Dia nggak mau. Nggak mau. Itu banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran. Lebih dari 5 surat itu.
Di surat Baqarah, surat Al-A'raf, surat Kahfi ada yang dibaca di hari Jumat itu. Ya, Al-Kahfi itu. Banyak sekali. Jadi fajazil malaik illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Makanya disebut iblis itu karena dia putus asa dari rahmat Allah. Aba menolak perintah Allah. Karena apa? Khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah, saya dari api. Saya itu lebih baik. Itu merasa dirinya lebih baik tadi. Allah yang awalnya tinggi kedudukannya dijatuhkan oleh Allah menjadi iblis ya tadi. Berarti Itu. kita juga harus koreksi diri Ya, kita itu. ya. Kalau kita Ya. punya sifat seperti itu, Itu, ya definisikan ya, sendiri. ya. Asasi, Ya, apa kabar? ya. Iblis. Ya. Gimana? Terus Ustaz? Iblis kalau di Al-Kahfi itu bahkan jin itu dari golongan jin. Jin itu dari api tadi ya. Iblis dari api. Kalau iblis itu akan selamanya hidup, bukan selamanya, sampai hari kiamat hidup. Karena itu permintaan iblis sendiri. Ya Allah, panjangkan umur saya agar mencari teman dari golongan manusia dan jin, menemani dia untuk di api neraka. Itu. Nyari jamaah ya? Jamaah. Nyari jamaah. Dari jamaah. Ya, itu iblis. Iblis dan keturulannya itu akan hidup sampai hari kiamat. Itu. Dan itu jadi iblis itu salah satu golongan dari jin. Dan Iblis salah satu golongan dari jin. Dan jin sendiri itu seperti manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan mereka kalau bukan keturunan iblis itu akan mati. Walaupun umurnya panjang, tapi ya sepanjang iblis. Berarti jin bisa mati dong? Ya bisa. Bisa ya? Ya. Jin yang tidak keturunan iblis, Iya. yang enggak golongan iblis Ya, maksudnya. ya. Oke. Ya. Karena kita manusia dan jin itu dalam Al-Quran Allah berfirman, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu lebih umum, iblis itu lebih khusus. Nah, itu jadi bedanya jin sama iblis itu seperti itu. Kalau jin itu umum, ada yang mukmin, ada yang kafir. Manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada jin. Jadi jangan kita lakot karomna bani Adam. Sesungguhnya Allah memuliakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Gindekannya itu. Lebih mulia. Iya, lebih mulia. Walaupun belum dikatakan beriman, tapi kedudukan kita itu sebenarnya waktu kita lahir, Ya, selama kita bergelar manusia, Ya. itu lebih mulia Ya, dari ya. jin. ya. Dinas itu nas Al-Qur'an ya. Nah, itu Jadi lucu ya kalau ada manusia minta tolong jin. Ya, Padahal itu. kita ini lebih mulia Iya, dari itu. mereka. Ya, itu. Nah, itu Oke. Minta tolongnya tetap sama. yang pencipta. Iya dong. Allah Ta'ala. Kita strata apa ya itu namanya? Sosial. Sosialnya lebih Sosial tinggi. kemakhlukan. Sosialitanya. Sosialita. Iya iya iya. Ya. Itu istilah jin dan iblis. Kemudian setan itu artinya setan dalam bahasa itu jauh dari rahmat Allah. Syaitona itu artinya jauh dari rahmat Allah. Syaitan itu Ja- jauh dari rahmat Allah ya. ya. Kamu apa lagi nih Ustaz? Ya. Setan, semua keturunan iblis itu setan. Semua keturunan iblis itu Setan. setan. Kalau iblis itu mbahnya, nenek moyang. Aduh, nenek moyang. Kalau anak turunnya setan itu. Tetapi jin juga kalau ikut dengan iblis, cara berpikir iblis itu juga setan juga, jauh dari rahmat Allah. Kalau manusia juga ikut caranya iblis, disebut setan juga. Berarti gini Ustaz Ya. doanya. Ya Allah jadikan anak keturunan hamba, anak yang soleh, soleha, Ya. orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang pilihanmu. Ya. Supaya nggak jadi gini Iya, nih iya, Ustaz. iya. Ini anak keturunannya juga ya? Iya. Iya. Ya, makanya kan di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wanas.
berlindung dari orang-orang makhluk yang memberikan was-was, yang mengajak kita tadi, mengajak dari jamaahnya iblis di neraka. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu kalau kita ikut aturannya iblis dan aturannya Nabi Adam alaihissalam, itu akan menjadi setan, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ya, taala. jamaah itu tadi ya, jadi jamaah ya. Yang lebih soreh lagi, lebih jelas lagi, di Al-Qur'an itu ada syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari golongan jin manusia itu saling kolaborasi. Saling kolab. Kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Kolab saling Tapi kolab yang positif. Iya, positif ya. Ini nggak mau itu. Gimana? Yukhuna ba'duhum ila ba'd. Saling kolab, saling interaksi, saling itu ngajak jamaah ke neraka. Kalau kita kan insya Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman gini Ustadz, kadang itu setan, jin, iblis itu ya, itu selalu menawarkan sesuatu kenikmatan dunia. Nah, sedangkan kita sendiri tuh juga kepingin menikmati dunia. Nah, ini gimana nih kenikmatan yang sesungguhnya itu? Kita ini sebenarnya manusia ini kan punya nur yang pada hakikatnya kita tuh kepingin baik, kepingin berperilaku baik, karena menurut Ustadz tadi kedudukan kita lebih dari jin. Berarti kan ini sebenarnya kita ini mulia. Nah, berarti kan sebenarnya hati kita itu kepingin gitu menemukan, mendambakan kemuliaan. Nah, kemuliaan itu kan kalau kita ikut Allah Ta'ala gitu. Nah, terkadang tawaran-tawaran setan itu kan sesuatu yang cara menikmati dunia juga. Nah, ini gimana? Ini kan tipis banget Ustaz. Gimana cara kita menikmati dunia versi Allah Ta'ala, terus cara menikmati dunia kebohongan setan itu gimana itu cara membedakannya? Ya, membedakannya dari syayatul ins wal jin, setan dari golongan jin dan manusia itu saling kolab untuk zuhrufal qaul ghurur, mengucapkan hal-hal yang ghurur, yang menipu. Jadi yang setiap ucapan yang menipu itu termasuk ucapan setan. Ya, gitu. Jadi yang menipu kita, oh ini enak, kenikmatan dunia itu sementara. Gitu. Menjadi kekal kalau kita diniati dengan ibadah, niat ibadah. Jadi cara supaya kenikmatan ini menjadi kekal, itu diniati ibadah. Semua, makanya kan mulai dari bangun tidur sampai tidur itu ada sunnah-sunnahnya Rasulullah, ada doa-doanya itu. Supaya kita senantiasa terjaga niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi membedakan mana ini baik atau buruk, niatnya tadi. Niatnya itu karena Allah atau bukan. Niatnya itu untuk ibadah kepada Allah atau bukan. Kalau itu yang supaya bisa menikmati dunia. Bisa menikmati dunia di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, segala sesuatu harus ditimbang dengan syariat. Apakah ini boleh atau tidak gitu. Kalau boleh, insya Allah itu kenikmatan. Berarti kita harus cocokkan dengan Rasulullah ya, sunnah Rasul ya. Jadi ini kira-kira cocok nggak ya? Rasul pernah melakukan nggak ya? Itu. Tapi kan terkadang gini, kayak dulu zamannya Rasul nggak ada mobil nih, sekarang kita pakai mobil gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah itu juga termasuk bagian dari sunnah Rasul? Ini contoh kecil supaya orang nggak bingung gimana. Karena kan ada, saya pernah dengar juga didiklah sesuai zamanmu ya. Itu gimana Ustaz? Maksudnya semua amal ibadah tadi itu mulai dari ibadah wajib itu harus ikut Rasulullah SAW. Kemudian urusan dunia, urusan yang dimubah oleh Allah, yang dibolehkan oleh Allah itu sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu melanggar aturan Allah. Cara menyikapinya yang kita harus ikuti. Ya, seperti pesawat ini, kita dibuat untuk ibadah haji, umroh, atau pesawat untuk silaturahim ke keluarga kita. Indonesia kan negara kepulauan, jadi butuh sekali dengan pesawat. Nah, itu kalau pesawat itu nikmat dan tidak ada pahalanya. Ada pahalanya bisa ketika diniati ibadah haji, umroh atau silaturahim untuk kerja. Rasul bersabda, al-iktisab sunnati wa tawakkul halati. Bekerja adalah sunnahku. Jadi kita bekerja itu sunnahnya Rasulullah. Jadi
ketika kita berangkat kerja pergi pagi, niatnya untuk mengikuti Rasulullah SAW karena itu sunnahnya Rasulullah. Rasulullah pun itu kerja. Oh, berarti bukan apa namanya dunianya, Ya, niatnya. ya? Oke. Dan kita lihat apakah ini diharamkan atau tidak. Misalnya minuman keras, narkoba, itu jelas nggak boleh. Zaman dulu pun khamar juga Ya, nggak boleh ya? sampai ila yaumil qiyamah, hari kiamat nggak boleh karena itu akan merusak. Ya, ini kaidah yang penting. Semua yang memberikan manfaat bagi kita itu biasanya boleh. Semua yang merusak diri kita itu niscaya tidak boleh. Karena Allah itu memuliakan kita. Nah, Oke. Berarti kalau saya garis bawahi, saya rangkum. Terkadang itu kan setan itu pada saat kita senang-senang juga belum tentu itu juga sesuai dengan kehendak Allah gitu kan. Maksudnya gini, kita banyak uang. Kita banyak uang, terus di situ juga setan akan bermain. Nggak punya uang pun setan akan bermain gitu kan. Lah, berarti kalau saya tarik kesimpulan pada saat kita bisa melihat banyaknya uang itu karena minallah, rezeki dari Allah Ta'ala, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itulah esensi bersyukur, betul. Pada saat kita melihat bahwa ini dunia ini banyaknya uang ini hanya untuk senang-senang di dunia saja gitu, tanpa orientasi akhirat atau tanpa diniati untuk akhirat, itulah yang jatuhnya malapetaka atau enggak boleh kita kenal istidraj. Begitu juga yang kaum yang lagi tidak beruntung, maksudnya tidak diberi Allah Ta'ala materi. Berarti segala sesuatu yang kita dapatkan kalau tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu yang berbahaya untuk warning kita gitu, Terus segala sesuatu yang menjadikan kita semakin kita dekat sama Allah Ta'ala, semakin kita mengingat Allah Ta'ala apapun dan bagaimanapun keadaan kita, itulah yang benar-benar Allah ridhoi. Gitu ya mungkin yang saya tarik. Betul. Jadi semua yang membuat kita dekat dengan Allah, itu pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau banyak uang, mau banyak uang, kan gitu ya. Jadi semua dalam surat Mulk Allah berfirman, tabarakal ladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, kekayaan dan kemiskinan. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya menguji kalian, ujian memberikan dites supaya menjadi orang yang terbaik, ahsanul amala, menjadi pekerjaan yang terbaik, berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi wa huwal azizul ghafur, sesungguhnya Allah itu maha agung dan maha mengampuni. Jadi semua hal ini ujian semua, kehidupan, kematian, kekayaan, kemiskinan, itu tujuannya apa? Supaya kita menjadi yang terbaik. Ya buakum aikum ahsanul amala, supaya amal kita menjadi terbaik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tiba-tiba ingat Ustaz, bahwa dunia ini adalah tempat kita bermain-main dan bersenda gurau. Jadi apa arti kalimat itu? Bermain-main dan bersenda gurau. Sedangkan banyak orang menyikapi dunia ini dengan keseriusan, bahwa prestasi, kedudukan, gelar, banyaknya materi itu menjadi tolak ukur buat kita semua. Sedangkan kacamata iman atau enggak itu Quran gitu ya. Itu dunia adalah tempat bersenang-senang gitu. Jadi gimana Ustaz untuk kita saling mengkoreksi masing-masing kita lah gitu. Itu menurut Ustaz menyikapinya gimana? Nama hayatud dunya lahu wa la'ibun. Sebenarnya kehidupan dunia itu lahun. Lahun, menipu, la'ibun dan permainan. Mata dunia al-ghurur. Sebenarnya dunia itu menipu. Kelihatan senang tapi menipu. Tetapi tetap kita butuh dunia karena dunia adalah dunia masiratul akhirah. Dunia itu ladang kita amal di akhirat. Jadi bercocok yang kita bisa panen di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi kebahagiaan kita di akhirat itu tergantung amal kita di dunia ini. Walaupun menipu seperti ini, tetap kita harus menanam,
dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, walaupun besok hari kiamat, kita tetap disuruh untuk menanam, untuk bekerja. Jadi kalau saya lihat kayak Ya. permainan bola ya Ustaz. Ya. Walaupun itu udah tahu ada menang atau kalah Ya. gitu kan, kita harus tetap serius Ya. mainnya Ya. supaya kita tetap bisa cantik Ya. gitu mainnya Ya. gitu kan. Jadi tontonan yang indah Ya. gitu ya. Ya, jadi niat ibadah. Jangan sampai ya ini, jangan sampai tertipu dunia. Dunia itu sebagai alat saja. Jangan sampai tujuan itu. Niat ya. Ya, niatnya tujuannya akhirat, dunia jadi alat. Berarti kalau saya hubungkan dengan Ya. kacamata iman tadi untuk bahwa ini dunia ini menipu, dunia ini tempat bermain-main. Berarti Ya. permainan yang hanya untuk menyenangkan Allah Ta'ala saja. Ya, itu. Niatannya begitu. Ya. Jadi kita niatin di situ. Ya, Kita bermain untuk bisa menyenangkan Allah Ta'ala Ya. saja. Maksudnya Allah Ta'ala. ya. Oke. Dan puncaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk ridhonya Ya. Allah Ta'ala. Itu tujuan ilmu tasawuf ini itu supaya kita menyaksikan syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim. Sesungguhnya Allah itu mensaksikan tiada Tuhan selain Allah. Allah sendiri, para malaikat dan ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan orang yang yakin, punya ilmu bahwa hanya Tuhan Allah itu yang menjadi tujuan kita. Esa berarti. Esa. Betul. Jadi tujuan kita belajar ini hidup di dunia itu mengesahkan Allah, butuh kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Tadi menyenangkan Allah, bagaimana Allah meridhoi kita itu tadi. Jadi supaya kita bahagia itu tadi puncaknya tadi syahidullah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Makanya dalam salat di doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, wa nusuki ibadah saya, wa hayat wa mamati ya hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berarti dari dan untuk Allah Ta'ala. Ya, itu. Keren. Ya. Dari dan untuk Allah Ta'ala. Ya. Oke. Ya. Makanya kan jadi doa iftitah yang kita baca terus. Ya, betul. Salat itu ibarat kita sowan ke hadapan Allah. Berarti mutlak Iya. keesaan Allah Ta'ala harus diakui Ya, di sini. harus itu. Berarti nggak boleh kembali lagi syirik, musyrik, no. Ya, No syirik, ya, musyrik. ya. Oke. Kata ulama besar itu Syekhul Azhar Dr. Abdul Halim Mahmud dalam kitab tasawufnya itu yang saya baca, puncak dari ilmu tasawuf ini menyaksikan bahwa Tuhan Allah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Semuanya tujuan kepada Allah. Inna ila rabbikal muntaha. Puncaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya itu. Ya, puncak dari fana, ridho semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ketika kita sudah seperti itu, kita akan diberi kenikmatan yang luar biasa. Betul. Ya itu. Dapat surganya Allah. Nah, nanti di hari kiamat ketika semua sudah kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuka hijabnya. Kita akan bisa melihat hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Wow. Ya. Berarti puncaknya kita akan ketemu sama Ya, Allah Ta'ala kan? ya, ya, itu. Makanya kita sering-sering baca doa warzuqna nadhara ila wajhika karim. Ya Allah, berikan rezeki pada kami untuk bisa melihat hijabnya. Itu destinasi terakhir Ustaz. Ya. Itu tujuan kita semua ya. Ya. Tapi karena hadiahnya ketemu Allah Ta'ala, ya memang tidak mudah. Ya. Butuh latihan terus. Ya. Latihan. Dan dimulai dari sekarang. Sekarang. Ya. Right now. Ya. Start from right now. Ya. Apapun keadaan kita, nggak usah khawatir. Ya. Masih ada waktu sebelum Ya. kita berpulang. Ya. Jadi Allah itu, saya pernah baca, lebih besar kasih sayangku daripada murkaku. Jadi ya mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Ya. Sabar banget ya Allah Ta'ala ya, Ya. maha sabar. Ya. Itu hadis sahih tadi. Kalau di kitab ini juga hadis juga dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya itu lebih besar cintanya Allah daripada cintanya ibu kepada anaknya. Itu. So sweet, Ya. Itu. so sweet. Padahal ibu sama anak itu udah luar biasa Ya, ya Ustaz. cintanya, ya. Ibu itu
orang pertama yang kalau anaknya kenapa-napa, Ya. tersakiti, apa namanya, apa lagi, terdolimi, apalah pokoknya itu ibu nomor satu. Ya. Tapi ini Allah Ta'ala jauh lebih cinta. Ya. Ini belajar juga Ya. ya. Berarti antara hati kita sebagai seorang ibu harus selalu mengingat bahwa Allah lebih cinta Ya. gitu kan ke anak-anak kita. Dan orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Sebenarnya orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin atas Tuhannya Allah itu akan sangat cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, walaupun lagi ada masalah, kesakitan apapun, itu Allah sebenarnya itu bukti cinta Allah pada kita gitu. Iya. Berarti kita kembali lagi harus husnuzon aja Iya, sama Allah Ta'ala. makanya guru-guru saya memberikan resep biar kita bahagia di dunia dan akhirat. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpositif thinking bahwa semua yang terjadi baik. Yang kedua, berpositif thinking kepada hamba-hambanya Allah. Baik itu manusia, jin dan semuanya itu harus positif thinking. Ini makhluknya Allah. Gitu. Apapun jadi ini makhluknya Allah. Gitu. Berarti kalau saya tarik tadi ya, Ya. saya apa namanya sebagai seorang ibu, Ya. saya juga pembelajaran untuk diri saya sendiri, gitu. Bahwa cinta saya ke anak saya itu jauh lebih besar cintanya Allah Ta'ala kepada anak saya. Ya. Berarti saya harus memperbaiki diri saya untuk memposisikan diri ke anak-anak saya supaya tidak boleh cintanya Allah itu apa namanya, cinta saya itu melebihi cintanya Allah Ta'ala. Jadi maksudnya cinta Allah Ta'ala itu di atas segala-galanya. Ya. Berarti kan saya harus memperbaiki niat saya ke anak saya, Ustaz. Bahwa apa? Biar Allah sendiri yang berkehendak terhadap anak-anak saya. Saya cuma sebagai seorang yang diutus Allah Ta'ala untuk mendampingi anak saya berproses mengenal kehidupan dunia. Jadi supaya anak juga sadar betul bahwa Allah ini cinta loh nak sama kamu, bukan saya. Pemilih Anda ini Allah Ta'ala. Gimana? Benar ya Ustaz? Iya. Secara fitrah ibu cinta kepada anaknya. Itu fitrahnya Allah. Semua kita itu kalau kita ingin sampai kepada Allah itu syaratnya cinta tadi. Kita harus cinta. Iya. Pakai cinta. Allah dan Rasulullah itu lebih kita cintai daripada. Berarti cinta itu sebenarnya definisinya indah ya Ustaz? Iya. Iya. Jadi tidak indah itu berarti salah arti. Iya. Oh, oke. Iya. Cinta. Cinta. Oke. Ya, ya yang puncaknya nanti kita orang yang beriman pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan siapa saja yang disuruh Allah untuk cinta kepada mereka. Nah, kita sama anak kita itu secara natural kita cinta kepada mereka. Kemudian kita perkuat, kita cinta kepada anak kita. Itu perintah Allah untuk mendidik mereka menjadi orang yang baik. Orang yang nurut sama Allah Ta'ala. Itu. Dan didoakan semoga menjadi orang yang baik. Itu. Jadi segala sesuatu butuh cinta. Kalau kita nggak cinta berarti belum sampai dia. Dan jangan sampai kita merasa sampai pada Allah. Pada siapa yang merasa dirinya sudah sampai pada Allah berarti dia belum sampai. Oh, malah kalau ngaku Iya. nyampe Iya, nyampe iya, itu padahal itu belum. belum. Oh. Berarti orang yang nggak ngaku itu. iya. Oh, oke, Itu. oke. Jadi Itu rahasia kita iya, semua ya berarti. iya. Makanya bedanya Nabi Adam dan Iblis. Nah, setelah tadi perjalanan kembali ke cerita Nabi Adam dan Iblis, Iblis merasa dirinya lebih baik, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam tetap di surga. Nah, ketika di surga mendapatkan kenikmatan. Tapi dengan takdirnya Allah, Allah memberikan takdir berbuat satu kesalahan. Itu takdir Allah agar Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini untuk memuliakan. Supaya apa? Supaya bisa beramal di dunia ini. Nah, ketika bisa beramal di dunia ini, dapat amal banyak dan semakin tinggi kedudukannya. Dapat keturunan. Dapat keturunan, semakin banyak yang doakan Nabi Adam, semakin tinggi. Kalau kita doa, nanti Nabi Adam juga doa, dapat doanya. Jadi, ketika di dunia ini, turun dari surga, Nabi Adam merasa saya salah ya Allah. Makanya ada doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Sesungguhnya kami itu mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa saya, wa tarhamna, tidak menyayangi saya, nakunanna minal khasirin, saya Kami termasuk golongan orang yang rugi. Itu bedanya iblis tadi yang mau taubat. Kalau Nabi Adam ini mau taubat, itu merasa dirinya tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis Rasulullah, man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk kepada Allah, niscaya Allah akan naikkan derajatnya di sisi Allah. Oh, Itu. jadi di dalam diri kita itu sebenarnya ada dua juga. Iya, itu. Mau taubat atau enggak? Iya, itu. Itu yang membedakannya Iya. itu ya, tinggal pilih yang mana. Iya, Jadi itu. Nabi Adam ini contoh ya buat Contoh, kita ya. iya, gitu ya. itu. Makanya Dosa tapi mau taubat. Iya. Itu Allah suka. Kalau buat Nabi itu bukan dosa, kesalahan. Oh, kesalahan, itu- bukan dosa. Ya, Oh. kesalahan. Soalnya maksum, kemarin kita bahas, Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Oh, wa jadi taala. sengaja Ya, Allah cerita. Ta'ala kasih begitu supaya buat contoh kita Ya, gitu. ya. Seperti yang Rasulullah sholat Ya. dilebihin 1 rakaat supaya dibuat contoh itu. Ya. Jadi Makanya disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud karena lupa. Oke. Ya. Paham. Iya, jadi kesimpulannya gimana Ustadz? Ya. Pembelajaran kita hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesimpulan pada nasihat yang ke-46, Rasulullah bersabda menjelaskan tentang hadis qudsi, man sawalahu dzikri an mas'alati a'taiduhu afdhala ma utiya salin. Pada siapa yang sibuk dalam kesehariannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan apa saja yang melebihi yang diberikan Allah kepada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya, gitu. Jadi orang yang terbiasa dzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia insya Allah punya bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu. Semoga kita semua Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dan Allah juga berfirman, jika kita sudah senantiasa online dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi pelindung. Inna waliyallahu alladzi nazzal kitab wa huwa yatawassal sholihin. Sesungguhnya Allah itu pelindung diri kita sendiri dan seluruh hamba-hambanya, yang Allah itu adalah menciptakan atau menurunkan Al-Quran untuk hambanya sebagai petunjuk agar kita dekat dengan Allah. Wa huwa yatawassal sholihin, karena Allah itu pasti melindungi orang-orang yang soleh. Amin. Nah, ketika kita sudah tersambung dengan Allah, sudah mencapai puncaknya, maka Allah akan memberikan kita banyak keistimewaan dengan syarat kita senantiasa dzikir taat kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu kitabnya selain Al-Quran kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman, ya ibnu Adam, anallahu la ilaha illa ana aqulu li syai'in fayakun. Ati'ni aj'aluka taqulu li syai'in fayakun. Wahai anak cucu Nabi Adam, sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salah satu kekuasaan Allah, jika berfirman pada sesuatu, kun fayakun, kun. Jika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka hal itu akan terjadi dengan dua kata, dua huruf, kaf dan nun. Kun, jadilah, maka hal itu terjadi. Nah, itu keistimewaan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ati ini aj'aluka taqulu li syai'in fayakun. Jika engkau ingin seperti itu, maka taatlah kepadaku. Jangan taat kepada selain Allah. Harus betul-betul tauhid. Jangan sampai kita syirik. Kemarin di pembahasan kemarin, jangan sampai kita syirik kepada Allah. Kita harus total yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aj'aluka taqulu li syai'in fayakun. Maka Allah akan memberikan keistimewaan bagi kita. Jika kita mengucapkan sesuatu, kun, jadilah, maka hal itu jadi. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang soleh, orang yang senantiasa, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal Amin. alamin. Oke. Apabila keinginan kita sudah bersamaan dengan kehendak Allah Ta'ala, maka akan terjadilah
kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama.